kawan-kawan, tapi ada kok konten musik yang ada iklannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel PBSTC Punduh. Di sini saya akan berbagi mengenai pengalaman pribadi kita, sharing. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa di kolom komentar. Sebelum kita ke pembahasan intinya, bagaimana tentang untuk channel-channel musik ya, terutama kawan-kawan yang seprofesi membuat konten atau membuat channel musik. Di situ mungkin ada musik yang royalty free musik ya, di royalty free musik artinya memang musik itu bebas kita pakai, tapi ini pun tidak luput dan harus hati-hati. Artinya walaupun yang bebas hak cipta itu belum tentu bisa dimonetis, apalagi yang memang berhak cipta ya. Mungkin teman kreator yang lainnya mungkin telah bisa atau pernah membuat konten yang ada backsoundnya, jangankan 1 jaman ya, karena kita rata-rata di host musik atau musik nonstop sekitar 1 jam lebih. Ada teman konten kreator lainnya yang hanya mungkin 1 menit atau 2 menit ngambil backsoundnya, tetap kadang susah dimonetis. Jadi hati-hati membuat atau mengisi backsound, apalagi yang memang yang berhak cipta. Bagaimana kalau memang berhak cipta, imbasnya ke channel ya, itu sebenarnya tidak masalah selagi itu tidak diblok. Artinya memang negara kita seperti Indonesia jarang ya, di situ ada peraturan, artinya masuk ke email kita, walaupun dia berhak cipta atau klaim hak cipta di situ, kita bisa mengupload. Tetapi jikalau nanti ada iklan, hal-hal lain dari itu, misalkan termasuk monetis tadi, itu sepenuhnya ke pemilik lagu ya, perlu dipahami. Artinya bukan berarti ketika ada klaim hak cipta kita melanggar, bukan, bisa diupload. Tapi jikalau nanti ada pembayaran lewat iklan atau income lainnya, itu masuk ke hak cipta atau pemilik lagu. Nah, terus ada juga yang memberikan peringatan untuk di 3 negara, misalkan di Kuba, di negara apa, dan negara lainnya biasanya ada lagu-lagu tertentu yang tidak boleh ditayangkan. Tapi kalau di Indonesia boleh. Artinya di negara lain ketika kita mengupload musik, ada 3 negara yang tidak ditayangkan. Itu hanya pemberitahuan saja. Bagaimana kalau memang ada lagu yang memang ketika kita sudah upload tidak tayang, atau anggaplah di HP teman kita pas di fly hitam, artinya itu nggak boleh ditayangkan. Artinya ada pemberitahuan ke kita bahwa musik tersebut tidak boleh tayang. Nah, otomatis itu harus kita hapus. Dalam artian kalau memang semua tayang dan bisa di play, berarti itu diizinkan. Tapi kalau aturan monetisnya itu lain lagi. Artinya apakah ke yang punya channel ataukah ke
yang pemilik lagu. Tapi kalau memang ada klaim hak cipta itu sepenuhnya ke pemilik lagu. Kalau dia tidak ada klaim hak cipta, itu juga bukan berarti ke sepenuhnya kita, karena lagi channel cover musik saja itu kalau tidak salah kurang lebih 30% pembagiannya. Apalagi kalau ini bukan di cover ya, kita hanya membuat, mengedit, menyatukan lagu, disatukan, dibuat secara keseluruhan non-stop. Dan perlu kita perhatikan, kalau tidak salah ada aturan itu, jika kita membuat non-stop yang hanya gambar saja atau spektrum saja, itu sulit dimonetisasi karena tidak ada gambar, atau maksudnya gambar tidak ganti-ganti, gambar itu saja. Jadi kendala lain lagi seperti yang tidak bisa dimonetis di musik, re-upload mungkin dari channel lain, kita download, kita upload lagi, itu jelas terdeteksi di situ metadatanya ya, dari mana ke mana jelas diketahui dan dapat dilacak oleh YouTube ya. Terus misalnya kompilasi, contoh kita membuat suatu video atau gambar-gambar dalam video tersebut, kita ambil comot dari mana, itu namanya kompilasi. Itu pun sulit dimonetize ya. Nah, artinya di sini benar-benar harus punya skill edit kita, ide-ide kita, ide kreatif. Artinya walaupun itu kompilasi, kalau kita ambil dari video-video atau sistem fair use, seperti contohnya misalnya 10 hewan teraneh, misalkan kita buat konten seperti itu. Nah, kalau seperti calon sarjana dan Max itu mereka memakai sistem fair use, dan itu pun mereka atur juga tidak boleh lama-lama, kurang lebih mungkin sekitar 5 detik ya, atau berapa. Artinya walaupun mencomot gambar-gambar yang lainnya harus disertakan dengan narasi ya, ide-ide dia sendiri, terus dengan title, dengan tulisan-tulisan, tambahan tulisan, tambahan suara. Artinya jangan hanya mencomot terus kita mengambil narasi dari blog atau web, juga nggak bisa. Itu bisa terdeteksi. Misalnya kita ngambil narasi dari web atau dari blog ya, tanpa editing, bisa terdeteksi ya. Terus retake dari TV, misalkan kita mengambil rekaman layar dari TV atau dari HP atau laptop, juga tidak bisa dimonetize. Kembali ke konten musik atau gambar saja atau lirik saja, kalau dulu ya, sekarang aturan YouTube diperketat. Artinya hal-hal seperti itu bisa kita siasati dengan ketika kita buat musik, pertama kita upload dulu pribadi atau privasi. Setelah tidak ada klaim hak cipta di situ, nah, yang kedua baru kita menentukan video ya. Videonya kalau bisa video bergerak ya, kawan-kawan, video bergerak. Nah, kalau kita tidak mau cara kerja 2 kali, ambil video yang tidak bergerak, atau misalkan khusus di musik ya, misalkan DJ sedang main di alatnya, atau orang joget-joget gitu saja dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam, itu aja nggak apa-apa, yang penting bergerak, dengan catatan lagu-lagu tadi dari kurang lebih 1 jam tidak ada klaim hak cipta. Nah, ini bisa
ada jalan ke arah sana, ada jalan untuk ke monetize. Begitu ketat ya kawan-kawan ya kalau kita untuk membuat konten musik ini. Tapi kalau Anda hanya membuat konten musik seperti yang kemarin, tak gambar saja, apalagi tidak bergerak walaupun ada gerakan spektrumnya saja kurang lebih, usul saya, pendapat saya, beralihlah, buatlah ide, jangan dihapus, karena mungkin subscriber kawan-kawan sudah memenuhi ya. Jadi buat selanjutnya, walaupun musik, buat gambar yang bergerak. Itu satu. Terus ada lagi pertanyaan kawan-kawan, tapi ada kok konten musik yang ada iklannya? Betul, betul. Tetapi anggaran atau biaya iklan atau hasil dari iklan tersebut itu tidak ke yang punya channel, itu ke yang pencipta lagu. Apalagi kalau di situ ada klaim hak cipta, 100% itu ke yang punya lagu, ya kalau yang ada iklannya. Nah, kalau yang mungkin ada iklannya terus dia tidak terklaim hak cipta, bisa dimonetize nggak? Tapi kalau gambarnya hanya gambar tidak bergerak, tidak bisa. Dia masuk dalam konten seperti konten berulang, ya. Jadi dia harus ada gambar yang coba. Sekarang kita rubah buat kawan-kawan di ke depan yang ada channel musik, untuk videonya carilah video yang bergerak. Kalau bisa hasil kamera kawan-kawan sendiri, jangan sampai ngambil atau download dari YouTube atau dari tempat lain, karena metadatanya bisa terdeteksi. Artinya dicoba buat konten musik dengan video yang bergerak. Tidak perlu menghapus channel atau yang kontennya, cukup dirubah atau buat konten selanjutnya seperti itu. Kita dicoba kawan-kawan, karena ada channel yang termonetize dengan cara itu. Tapi kalau Anda hanya berkutat di situ saja, artinya buat host musik atau musik atau mixtape tersebut dengan gambar yang itu saja, saya yakin sulit untuk dimonetize. Terima kasih, itu saja sharing dari saya. Kalau memang kawan-kawan tetap mau berkutat di dunia musik, ya itu tadi cukup sulit, peraturannya sangat ketat ya. Atau kalau tidak, kawan-kawan seperti PBSD Sepundur ini dulu memang di musik ya, full musik. Jadi saya rubah channel ke vlog dan tutorial, walaupun memang view-nya agak kurang, tapi berjalan. Mudah-mudahan di ke depan ada titik terang, ada hal-hal dan ide menarik dan masukan dari kawan-kawan. Karena kalau tanpa saya tidak merubah itu, mungkin tidak akan berubah, karena perubahan itu ada dalam diri pribadi kita. Dan setelah saya rubah, namun saya buat channel khusus lagi, yaitu Fro Batam Sound, khusus di musik. Ternyata saya anggap itu hanya iseng-iseng saja dan untuk hobi saja, arena DJ di sana. Maksudnya siapa yang mau mengisi silahkan. Ini ternyata banyak. Ternyata kemarin saya sharing ada jalan keluarnya. Jadi jangan dibuat iseng saja, buatlah videonya bergerak di ke depan. Jadi walaupun secara iseng, tapi kalau memang itu bisa menghasilkan, kenapa enggak? Ya, terima kasih, itu hanya sharing saja. Semoga ini menjadi acuan kita buat ke depan para konten kreator, para youtuber pemula. Terima kasih. Kalau ada yang kurang pas dan ada yang perlu dikomentari, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berallah saya mohon ampun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.